Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang mantan pilar yang ada di Kimetsu no Yaiba. Siapa sajakah orangnya? Langsung aja kita bahas gitu guys. Check it out. Pertama, Urokodaki Sakonji. Urokodaki ini sudah pensiun dari pasukan Basmi Iblis. Dia adalah pilar air dan sudah mengajari Mamang Santuy serta Tanjiro dalam melatih teknik penapasan air. Wajahnya ini selalu tertutupi oleh topeng Tengu dan tidak pernah diperlihatkan sampai saat ini. Entah bagaimana wajahnya gitu ya. Dia sudah melatih banyak orang dengan teknik penapasan airnya. Urokodaki sangat keras dan disiplin terhadap murid-muridnya. Meskipun begitu, Urokodaki sangat memperhatikan mereka dan memandangnya sebagai keluarga. Urokodaki sangat percaya kalau Nezuko tidak akan pernah memakan manusia dan memastikan kalau Tanjiro ini akan menemukan obatnya supaya Nezuko pulih sebagai manusia seutuhnya. Tidak banyak pembasmi iblis, bahkan para pilar pun tidak akan mempercayai kalau Nezuko ini tidak akan pernah memakan manusia. Urokodaki mempunyai indera penciuman yang sangat tinggi, sama halnya dengan Tanjiro. Dengan begitu, dia ini dapat memastikan lawannya ada di mana dan memperkirakan serangan musuh bakalan kemana. Dia juga sudah mengajarkan ke-10 teknik penapasan air kepada Mamang Santuy dan Tanjiro. Dengan teknik ini, para pembasmi iblis mempunyai kecepatan dan kekuatan setara dengan iblis. Belum banyak hal yang terungkap tentang Urokodaki, mulai dari masa lalunya hingga keahliannya dalam berpedang. Tapi yang jelas, dia ini adalah pendekar pedang yang tangguh sebagai mantan pilar karena masih hidup gitu ya di eranya Tanjiro. Dua, Shinjuro Rengoku. Dia adalah ayah dari Kyojuro. Sebelumnya, dia ini menjabat sebagai pilar api di pasukan Basmi Iblis. Shinjuro sangat mirip dengan putranya Kyojuro. Untungnya rambutnya ini agak panjang, jadi kita bisa membedakannya gitu ya. Dia sudah bersiap membawa pedang untuk mengatasi kemungkinan terburuk apabila nantinya Kirya Ubuyashiki akan dihabisi oleh Muzan. Shinjuro adalah orang yang sangat pemarah, terutama jika membicarakan pasukan Basmi Iblis. Dia ini selalu bersikap kasar kepada Kyojuro, namun akhirnya tersadar ketika Kyojuro sudah tiada dan akhirnya menangis terseduh-seduh. Pada akhirnya, dia bersumpah untuk mengikuti jejak Kyojuro dan tidak membuat malu keluarganya, dengan bergabung lagi ke pasukan Basmi Iblis untuk melindungi Kirya Ubuyashiki. Karena statusnya sebagai mantan pilar api, dapat diasumsikan kalau dia ini sangat kuat dalam pertarungan singkat. Dia ini dapat memegang tangan Tanjiro dengan kepalan penuh gitu ya. Tiga, Jigoro Kuwajima. Jigoro adalah orang yang melatih Zenitsu dan Kaigaku sekaligus mantan pilar petir di pasukan Basmi Iblis. Dia adalah pria tua yang sangat pendek dan memiliki alis tebal dan kumis yang besar. Jigoro telah kehilangan kaki kanannya dan menggantikannya dengan kayu. Untuk pakaiannya hampir mirip dengan Urokodaki, hanya saja pola warnanya ini berwarna kuning. Dia selalu membawa tongkat untuk menopang tubuhnya karena usianya yang sudah renta dan kaki kanan yang telah hilang. Jigoro sangat teguh dan ketat terhadap murid-murid yang dia latih. Jigoro memiliki dedikasi tak tergoyahkan untuk mengajar murid-muridnya. Sayangnya, murid yang bernama Kaigaku telah mengkhianati pasukan Basmi Iblis dan bergabung dengan 12 iblis bulan. Zenitsu bahkan menyatakan kalau dirinya ini sering lari dan merengek-rengek, tapi gurunya ini tidak pernah meninggalkannya. Jigoro ini telah menyelamatkan Zenitsu dari hutang seumur hidup dan mengakui Zenitsu sebagai murid terbaiknya. Jigoro adalah orang satu-satunya yang memaksa Zenitsu untuk memperbaiki diri, meskipun banyak orang yang menganggap bahwa Zenitsu ini tidak berguna karena
hanya bisa menguasai bentuk pertama dalam teknik penapasan petir. Muridnya adalah Kaigaku dan Zenitsu. Kaigaku berhasil menguasai bentuk kedua sampai bentuk ke-6, sedangkan Zenitsu hanya bisa menguasai bentuk pertama dalam teknik penapasan petir. Naasnya, Jigoro melakukan seppuku karena Kaigaku mengkhianati pasukan pembasmi iblis dan Jigoro merasa gagal kala itu. Nah, tekad itulah yang membuat Zenitsu makin yakin lagi untuk masuk ke pasukan pembasmi iblis, serta menghabisi Kaigaku yang sudah menjadi iblis. Jigoro sudah bisa menguasai teknik penapasan petir dari teknik penapasan pertama hingga bentuk ke-6. Sayangnya, kemampuannya ini tidak pernah diperlihatkan dalam pertarungan sungguhan. 4. Kanae Kocho. Kanae adalah pilar bunga di pasukan basmi iblis, sekaligus kakak dari Shinobu Kocho dan kakak angkat dari Kanao. Dia adalah seorang gadis yang mempunyai rambut panjang dan memiliki bola mata yang sama dengan Shinobu Kocho. Dia mengenakan haori bercorak kupu-kupu putih yang sekarang digunakan oleh Shinobu Kocho. Kanae adalah gadis yang baik dan selalu tersenyum kepada siapapun. Dia pula lah yang memberitahu Sanemi tentang bagaimana baiknya pemimpin pasukan iblis yang bernama Kagaya Ubuyashiki, tentang bagaimana cara dia memperlakukan para bawahannya. Kanae menginginkan bahwa manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Pada saat berhadapan dengan iblis bulan atas nomor 2, Kanae merasa kasihan kepadanya karena Douma tidak memiliki perasaan dan tanpa emosi. Masa lalunya, keluarga Kocho ini hidup damai dan tinggal bersama kedua orang tua mereka. Namun semuanya ini berakhir ketika iblis menghabisi kedua orang tua mereka. Untungnya, keluarga Kocho yang tersisa diselamatkan oleh Gyomei, sang pilar batu. Mereka yang selamat memutuskan untuk bergabung ke pasukan basmi iblis. Mereka berdua berhasil menggunakan dan mengembangkan teknik penapasannya masing-masing. Selama di pasukan basmi iblis, Kanae adalah orang yang terampil dalam menggunakan teknik penapasan bunga. Tidak seperti adik perempuannya yaitu Shinobu, Kanae bisa menghabisi iblis langsung dari kepalanya. Kanae mampu bertarung habis-habisan melawan Douma hingga matahari terbit, walaupun pada akhirnya sih memang dikalahkan gitu ya. Kanae mampu menggunakan penapasan bunga dengan 7 teknik yang ada, dan pada akhirnya dikembangkan lebih lanjut oleh Shinobu Kocho sebagai teknik penapasan serangga. Mimin sih ngarepnya bakalan ada penjelasan atau ceritanya tentang anime tentang bagaimana para mantan pilar ini hidup dan bagaimana Muzan gitu ya. Ceritanya di awal pertama kali dia menjadi iblis bakalan epic gitu ya. Tapi yang jadi masalahnya, movie-nya aja banyak yang belum keluar dan season keduanya boro-boro gitu ya. Movie-nya aja sampai sekarang belum ada tanggal rilisnya. Sekian bahasan video kali ini tentang mantan pilar di Kimetsu no Yaiba. Kalau kalian ada masukan untuk video ini atau buat next video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang, karena anime bukan kartun. Goodbye guys. ダメだよ。